sampai Panarukan. Kedatangan Mas Galak, julukan Daendeles, ke tanah Jawa cukup menggemparkan. Daendeles menginjakkan kaki ke Batavia pada 5 Januari 1808. Sejarah jalan raya pos dari Anyer sampai Panarukan di era Daendeles menjadi fenomena kontroversi. Narasi sejarah ada menyebut bahwa jalan itu dibangun lewat kerja paksa, telah disangkal. Daendeles disebut telah membayar upah pekerja untuk proses pembangunannya. Daendeles mengeluarkan dana 30.000 ringgit lebih untuk gaji dan konsumsi yang kerja, juga para mandor diberikan kepada bupati. Namun dari bupati ke pekerja, uang tersebut konon tidak sampai. Yang mana akhirnya orang mengira kerja paksa. Namun narasi sejarah tersebut ada yang meragukan kebenarannya. Jalan Raya Pos mulai dibangun oleh Gubernur Jenderal pertama Hindia Belanda, Herman Willem Daendeles, pada tahun 1808 demi kelancaran menjalankan tugasnya di Pulau Jawa. Daendeles membangun jalan raya pos Rute Posweg dari Anyer di ujung barat Jawa Barat ke Panarukan di ujung timur Jawa Timur, kira-kira 1000 kilometer. Jalan raya ini menghubungkan kota-kota yang ada di pedalaman Pulau Jawa pada jarak 15 kilometer, 30 kilometer, dan paling jauh 60 kilometer. Didirikan kota-kota untuk mencapai kota yang lebih besar berikutnya. Sebagai contoh adalah kota Sumedang, Majalengka, dan sebagainya. Hal ini dikarenakan jarak tempuh ideal untuk kuda dapat berjalan yaitu sekitar 15 km. Setiap 15 km, kuda tersebut akan istirahat atau diganti dengan kuda yang baru. Pemerintah Daendeles kala yang hanya menyediakan dana sebesar 30 ringgit atau sekitar 2,40 gulden yang dalam pelaksanaannya habis digunakan untuk membangun jalan rute Batavia Buitenshoek atau Jakarta Bogor. Sementara pembangunan rute Buitenshoek sampai Kandang Haur di barat Cirebon digunakan uang kertas kredit yang dikeluarkan Daendeles.
Dalam pembangunan tahap pertama jalan rute Wythenshawe Kandang Haur, medannya cukup berat. Setiap pekerja diberikan uang sebesar 4 ringgit sebulan ditambah dengan 4 gantang dan garam. Uang ini diserahkan kepada para bupati yang memimpin pekerja proyek tersebut. Kelanjutan proyek yang menyusuri pantai utara Pulau Jawa sampai ke Panarukan disepakati bersama antara Gubernur Jenderal dan para bupati pribumi, seperti tertuang dalam resolusi Gubernur Jenderal tanggal 1 September 1808, disertai dengan instruksi bagi para bupati. Pembangunan jalan tersebut sampai di wilayah Karang Sambung yang merupakan wilayah Kesultanan Cirebon diperlukan negosiasi terlebih dahulu untuk membebaskannya. Selain itu, keuangan tidak cukup untuk membayar upah pekerja jalan serta perbaikan jalan. Setelah negosiasi dengan Sultan Cirebon berhasil, maka pembangunan jalan raya tersebut dilanjutkan sampai ke Losari. Karena kesulitan dana, Daendeles mengumpulkan semua penguasa termasuk para bupati yang berada di wilayah Jawa Tengah dan Jawa Timur pada tanggal 25 Mei 1808 di rumah dinas Residen Semarang di Jalan Bojong untuk meneruskan rencana pembangunan jalan raya dari Cirebon hingga Surabaya. Kesulitan tersebut membuat pemerintah kolonial memberikan hak penuh pembangunan jalan raya pos kepada penguasa pribumi dengan menggunakan tenaga kerja wajib. Inilah sistem kerja paksa itu. Berdasarkan arsip yang ada, pembangunan jalan pos di Jawa telah menelan korban sebanyak 30.000 orang. Kerja paksa dilakukan oleh para budak atau mereka yang melakukan tindak pidana. Mereka dirantai kaki tangannya. Kerja wajib dilakukan sebagai bentuk pengabdian dari kaula kepada gustinya. Kerja wajib tidak terkait dengan hukuman, melainkan ditetapkan dalam batas waktu tertentu untuk bekerja demi kepentingan penguasa. Kerja wajib berlaku bagi semua warga pria dewasa yang sehat badannya, sehingga bisa dikatakan bahwa pemerintahan Daendeles memang sempat mengeluarkan anggaran untuk membayar upah pekerja jalan raya pos. Namun, sistem kerja paksa juga diterapkan oleh Daendeles ketika anggaran untuk pembangunan jalan ini tidak mencukupi. Sekelumit tentang jalan raya Anyer Panarukan. Sampai jumpa.